semua, perkenalkan nama saya Minati Buarante dengan NIM 223411264. Di sini saya adalah mahasiswa magang praktik dunia kerja di Credit Union Sawan Sibarung, tempat pelayanan Makale. Saya melaksanakan magang mulai dari 21 Juni 2025 sampai 8 September 2025. Nah, berikut adalah kegiatan-kegiatan saya selama magang di Credit Union Sawan Sibarung, tempat pelayanan Makale. Salah satu pilar koperasi adalah pendidikan. Oleh sebab itu, untuk dapat bergabung dengan CU Sawan Sibarung, calon anggota diwajibkan mengikuti edukasi dasar sebagai dasar atau pondasi calon anggota untuk bisa memahami Credit Union Sawan Sibarung secara utuh agar bisa mengembangkan dirinya dan komunitasnya dengan baik. Dan pendidikan lanjutan atau biasa disebut sebagai financial literacy atau kecakapan keuangan agar anggota mampu mengelola keuangannya dengan baik. Informasi edukasi dasar ini bisa didapatkan di tempat pelayanan calon anggota berdomisili. 2 hari, kalau mereka lulus dapat sertifikat. Salah satu syaratnya untuk mendaftar adalah ada sertifikat lulus edukasi dasar, baru boleh didaftarkan menjadi anggota CU. Ini belajar selama 2 hari, 16 jam. Kalau ada yang bolong-bolong absennya, itu tidak akan dinyatakan lulus. Karena absen ini dijalankan dua kali ya. Ada absen pagi, ada absen siang. Kalau ada yang bolong absennya, maka tidak akan dinyatakan lulus. Melalui pemberdayaan berbasis komunitas, anggota Credit Union Sawan Sibarung terus-menerus didorong dan didampingi untuk mengembangkan usaha, baik secara individu atau melalui kelompok usaha binaan. Dengan pendampingan dari aktivis atau manajemen, diharapkan gerakan Credit Union Sawan Sibarung dalam pemberdayaan terlaksana dan berproses di dalam komunitas. Credit Union Sawan Sibarung tidak semata-mata mengurus uang, tetapi juga mengurus manusia dengan konsisten melakukan perubahan dan pemberdayaan hidup anggota dan masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada kelompok binaan, khususnya kelompok ternak babi, adalah pendidikan tentang bagaimana mengelola ternak dengan baik dan benar. Anggota dibimbing sejak awal, mulai dari memilih bibit yang unggul, membuat pakan ternak sendiri dengan cara yang tepat, hingga memasarkan hasil ternak agar bernilai lebih. Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi anggota untuk meningkatkan usaha ternak mereka sehingga mampu menambah penghasilan keluarga dan memperkuat perekonomian bersama. Selain itu, kelompok tani juga mendapatkan pendidikan yang bermanfaat, yaitu bagaimana mengelola kebun dengan baik dan berkelanjutan. Anggota diajak belajar langsung mengenai teknik bercocok tanam yang tepat, serta dibimbing membuat pupuk organik yang sehat bagi tanah dan ramah lingkungan. Dengan keterampilan ini, anggota tidak hanya dapat meningkatkan hasil panen, tetapi juga ikut menjaga kesuburan alam demi kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, salah satu wujud nyata pemberdayaan anggota adalah melalui kegiatan pasar anggota yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat pelayanan. Dalam kegiatan ini, anggota didorong untuk membawa hasil usaha mereka, baik berupa produk olahan maupun hasil pertanian, untuk dipasarkan. Proses penjualan dibantu oleh staf pemberdayaan, sehingga anggota tidak hanya mendapat kesempatan menjual produknya, tetapi juga belajar bagaimana mengelola usaha secara lebih mandiri. Antusiasme pembeli yang berasal dari staf dan masyarakat sekitar menjadi bukti nyata bahwa hasil karya anggota memiliki nilai dan diminati. Kegiatan ini bukan sekedar transaksi jual beli, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan, dukungan, dan semangat untuk terus bertumbuh bersama menuju kemandirian ekonomi.
Sebagai wujud pelayanan kepada anggota, dilakukan penjemputan setoran langsung ke wilayah pedalaman. Dengan adanya layanan ini, anggota tidak perlu lagi kesulitan datang ke kantor untuk menyetorkan simpanan maupun pinjaman. Ada 2 lokasi yang telah kami jangkau selama magang, yaitu Pasang dan Rante, sedangkan titik rutin lainnya untuk penjemputan berada di Rante, Lamunan, Botang, dan Pasang. Pelayanan jemput setoran ini tidak hanya memudahkan anggota, tetapi juga menjadi bukti komitmen kredit union dalam mendampingi anggotanya. Melalui kemudahan ini, anggota didorong untuk tetap aktif menabung, disiplin dalam pinjaman, serta bersama-sama membangun kesejahteraan ekonomi, keluarga, dan komunitas. Pencairan pinjaman merupakan salah satu bentuk nyata dukungan kredit union kepada anggota binaan dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam proses pembentukan kelompok binaan baru, dijelaskan secara rinci mengenai tujuan kelompok binaan, manfaat yang diperoleh, serta mekanisme pencairan pinjaman yang sesuai dengan aturan kredit union. Setiap anggota diberikan pemahaman bahwa pencairan pinjaman tidak hanya sekedar menerima dana, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar untuk mengelolanya dengan baik demi keberhasilan usaha. Oleh karena itu, sebelum pencairan dilakukan, semua berkas persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu sebagai bentuk kedisiplinan dan komitmen anggota. Selain itu, setiap anggota kelompok binaan diwajibkan hadir secara langsung saat pencairan berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa proses pencairan tidak boleh diwakilkan karena kehadiran anggota menunjukkan keseriusan, keterlibatan, serta komitmen pribadi mereka dalam memanfaatkan pinjaman untuk usaha. Dengan cara ini, diharapkan pinjaman yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dikelola secara bijak, dan mampu menjadi sarana bagi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat perekonomian kelompok binaan. Pada akhirnya, pencairan pinjaman ini bukan hanya soal dana, tetapi juga tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan langkah nyata menuju kemandirian ekonomi anggota. Selain itu, kami juga diajarkan bagaimana melakukan pendaftaran anggota baru dengan benar. Dalam proses ini, calon anggota diberi penjelasan yang jelas mengenai jumlah pinjaman yang mereka ajukan dan berapa besar cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Dengan demikian, sejak awal anggota memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Kredit Union Sawan Sibarung tidak hanya hadir untuk mendukung usaha dan simpanan anggota, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan melalui solidaritas Pawai Mata. Solidaritas ini adalah bentuk kepedulian nyata, di mana setiap anggota saling berbagi dengan memberikan sumbangan yang nantinya akan diserahkan kepada ahli waris jika ada anggota yang meninggal dunia. Dengan cara ini, kredit union menunjukkan bahwa kebersamaan bukan hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka, sehingga setiap anggota merasa tidak pernah sendiri menghadapi kehidupan. Selain itu, kegiatan yang kami lakukan adalah mengarsipkan berkas pencairan anggota. Proses ini dimulai dengan menyusun dokumen pencairan sesuai urutan nomor CIF masing-masing anggota, kemudian berkas tersebut disimpan secara teratur ke dalam lemari arsip agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan.
Kemudian, kami juga menghubungi anggota untuk mengingatkan serta mengajak mereka agar aktif bertransaksi melalui aplikasi SCT Super Apps. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung digitalisasi layanan, memudahkan anggota dalam melakukan simpanan maupun pembayaran pinjaman, serta meningkatkan efisiensi pelayanan di Kredit Union Sawansi Barung. Di samping itu, kami turut membantu staf di bagian kredit dengan mengisi slip setoran apabila terdapat anggota yang melakukan pencairan pinjaman, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan tertib. Kami juga melakukan kegiatan mengstempel buku simpanan anggota. Pemberian stempel ini berfungsi untuk memastikan bahwa catatan simpanan tercatat resmi dan sesuai dengan sistem administrasi di Kredit Union Sawansi Barung. Dewi Sawansi Barung, ini demo gori-gori tak mati. Ya oke?